Shalom, perkenalkan nama saya Putri Alicia Manoe. Saya mahasiswa dari Prodi Sosiologi, kelas C semester 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang makalah yang berjudul Kala Mahasiswa, Kala Media Sosial dari mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Dampak pandemi COVID-19 ini telah menghambat dan merampas ruang gerak masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dampak lainnya juga dirasakan oleh mahasiswa yang merujuk pada Surat Edaran Mendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan. Nah, di sini yang harus dilakukan oleh mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran online di rumah. Tetapi juga banyak mahasiswa yang mengeluh karena jaringan atau kuota internet mereka. Di sini, namun, apakah pembatasan sosial berskala besar ini membuat mahasiswa tidak dapat melakukan apa-apa? Apakah mahasiswa hanya bisa berkutat dengan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen? Sangat disayangkan jika mahasiswa yang merupakan agen perubahan yang seharusnya lebih peka terhadap masalah terkait dengan kehidupan sosial malah menutup mata apalagi apatis terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini. Nah, di sini juga ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh mahasiswa yang dapat berdampak besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi terhadap warga sekitar tempat tinggal. Nah, pandemi ini sudah terlalu lama, hingga banyak orang yang menganggap masalah pandemi ini adalah masalah sepele. Maka dari itu sosialisasi tentang pentingnya memakai masker dan mencuci tangan, menggunakan sabun sangat diperlukan untuk meningkatkan lagi kewaspadaan warga terhadap virus ini. Nah, informasi tentang COVID juga penting karena banyak warga yang memandang COVID sebagai penyakit mematikan dan aib bagi penderitaannya. Nah, hal tersebut harus diluruskan agar tidak menjadi stigma negatif bagi masyarakat. Nah, di sini juga mahasiswa dapat memanfaatkan media sosial untuk membuat gerakan bersama, baik satu angkatan maupun seluruh Indonesia, untuk mengajak masyarakat mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak kontak fisik, atau juga dapat menggalang donasi yang untuk korban-korban pandemi secara online. Nah, hal lain yang bisa dilakukan mahasiswa di media sosial adalah dengan memfilter informasi yang tersebar di kalangan warga sekitar atau dalam keluarga, melakukan cross-check untuk mengonfirmasikan apakah informasi yang didapat adalah dari sumber yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, dengan begitu, mahasiswa dapat menyumbangkan ilmunya untuk masyarakat dan menjadi agen perubahan yang peka terhadap masalah-masalah sosial yang timbul saat pandemi COVID ini. Nah, di sini juga media sosial sudah sangat menjamur di masyarakat, termaksud bagi para mahasiswa memang sudah tidak lagi asing dengan istilah media sosial. Nah, sebagian besar mahasiswa memiliki alasan menggunakan media sosial karena mengikuti perkembangan zaman. Semakin tingginya minat mahasiswa terhadap media sosial, maka akan semakin tergantung dengan media sosial. Berdasarkan hasil riset dari 30 mahasiswa komunikasi diplom IPB, 70% menyatakan bahwa media sosial sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Nah, berbagai macam media sosial yang ada di kalangan mahasiswa memberikan banyak manfaat. Manfaat media sosial diantaranya adalah untuk mempermudah komunikasi, media promosi, dan menambah relasi. Tetapi, ada juga sebagian dari mahasiswa merasa mengalami kerugian karena kecanduan menggunakan media sosial. Upaya untuk mengurangi rasa kecanduan terhadap media sosial dapat dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri.
mahasiswa sebaiknya mampu membatasi dan membagi waktu dalam menggunakan media sosial, sehingga tidak banyak memakan waktu hanya untuk media sosial. Nah, selain itu, terdapat cara lain untuk mengurangi kecanduan media sosial, yaitu dengan tidak membeli pulsa pada smartphone yang dimiliki. Cara lainnya yaitu mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif dan bermanfaat, misalnya dengan belajar, mengikuti ekstrakurikuler, bermain dengan teman, berolahraga. Nah, di sini ada dampak positif dari media sosial. Nah, yang pertama sarana pembelajaran. Di masa pandemi ini segala bentuk aktivitas masyarakat menjadi sangat terbatas. Materi pendidikan memberikan aturan untuk memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka. Melihat perkembangan pendidikan di Indonesia, tentu hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Sebagai solusinya diadakannya pembelajaran secara online atau yang bisa dikenal dengan daring. Nah, di sini juga ada dampak negatif yang cukup besar jika dalam penggunaannya tidak bijaksana. Di antaranya, pengaruh negatif yang umum kita dengar adalah kecanduan, timbulnya sifat individual, dan rasa kecemasan sosial. Nah, di sini pengaruh media sosial bagi mahasiswa yang mungkin tidak asing lagi ialah timbulnya sikap individual dalam setiap diri mahasiswa. Meskipun media sosial mengandung kata sosial, tetapi jika mahasiswa dalam penggunaannya sama sekali tidak bijaksana, akibatnya malah menyebabkan kita tidak peduli dengan lingkungan di sekitar karena terlalu fokus pada kehidupan virtual yang berada di media sosial, dan lama-lama akan menyebabkan timbulnya rasa canggung serta kurangnya sikap bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Di sini juga media sosial bisa dijadikan mahasiswa sebagai media menyampaikan aspirasi terhadap segala hal, seperti dalam perihal politik yang sekarang seakan-akan sudah dijadikan pembahasan wajib di kampus. Nah, zaman dahulu sebelum ada media sosial, untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah harus melalui selembar surat ataupun email dan melakukan aksi demo turun ke jalan. Tetapi karena semakin maju zaman, sekarang mahasiswa ingin menyampaikan aspirasi hanya perlu lewat media sosial, seperti yang pernah dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, yaitu membuat pamflet berisikan kritik terhadap Presiden Joko Widodo. Sekian dari penjelasan saya, sekian dan terima kasih.